Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama Mimin. Seperti biasa di sini Mimin akan memberi sedikit ulasan dan prediksi dari alur cerita sinetron buku harian seorang istri, yang pastinya akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Dan pastinya kita pun akan dibuat penasaran untuk kelanjutannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya untuk para pecinta sinetron buku harian seorang istri yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari sinetron buku harian seorang istri. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum lanjut, Mimin akan membahas sedikit ulasan di episode sebelumnya agar kita tahu untuk episode selanjutnya. Di mana di episode sebelumnya terlihat di sini ada Nana dan Lia. Mereka sedang mengobrolkan masalah hubungan antara Fajar dan Lia. Ketika Nana ini ingin mengetahui kesedihan dari Lia, Nana pun menanyakan soal hubungan antara Lia dan Fajar. Tentu saja di sini awalnya Lia tidak ingin menceritakannya kepada Nana. Namun Nana sangat ingin mengetahuinya, sehingga membuat Lia pun menceritakan jika dia baru saja menghilangkan cincin pemberian dari Fajar. Nah, karena hal tersebutlah membuat Nana ingin membantu Lia untuk memperbaiki hubungan antara Lia dan Fajar. Nana pun berusaha untuk mencari cincin yang sudah hilang tersebut. Setelah Nana pergi dari tempat tersebut, rupanya Lia bertemu dengan Tante Merlin. Tante Merlin pun menceritakan kepada Lia jika dia tidak bisa dan tak mendapatkan pinjaman uang. Ketika Tante Merlin dan Lia ini menceritakan masalah hutang yang perlu mereka bayar, tiba-tiba Fajar mendengar semua pembicaraan Tante Merlin dan Lia. Tentu saja rasa penasaran dari Fajar, di mana Fajar pun ingin mengetahui rahasia yang sedang disimpan oleh Tante Merlin dan Lia pun terungkap. Fajar pun mengetahui jika Tante Merlin dan Lia terlibat hutang. Bahkan Fajar telah mengetahui alasan dari Lia mengapa Lia sampai bernyanyi di bar, karena ingin melunasi hutang Tante Merlin. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat Fajar ini sangat berharap kepada Tante Merlin dan kepada Lia agar mereka berdua bisa menerima bantuan dari Fajar. Namun di sini terlihat Tante Merlin pun merasa sangat bersalah karena sudah mentelantarkan Fajar dan menitipkannya di panti asuhan, sehingga membuat Tante Merlin ini tidak ingin atau tidak mau menerima bantuan dari Fajar, karena Tante Merlin dan Lia merasa sudah terlalu banyak merepotkan Fajar. Sedangkan di sisi lain ya guys, terlihat Nana bertemu dengan Fajar karena Nana ini melihat kesedihan dari Fajar. Lalu Nana bertanya kenapa dan ada apa dengan Fajar. Fajar pun mengatakan jika hubungannya dengan Lia saat ini tidaklah membaik. Bahkan Fajar sampai mengatakan kepada Nana jika Fajar akan melupakan Lia untuk selamanya, karena Lia tidak menanggapi Fajar. Bahkan Lia tidak ingin memakai cincin pemberian dari Fajar untuk Lia. Selain keputusan dari Fajar ini untuk melupakan Lia, rupanya Fajar ingin membuang cincin tersebut ke danau, karena Fajar sangat-sangat kecewa terhadap Lia. Rupanya di danau tersebut adalah di mana Fajar dan Lia mengikat janji waktu itu. Fajar pun ingin membuang cincin tersebut ke danau tersebut.
Terlihat di sini Nana pun sangat cemas dengan keputusan dari Fajar, di mana Nana mengetahui mengapa Lia tidak memakai cincin yang diberikan oleh Fajar karena telah hilang. Nah, apakah karena permasalahan ini Nana pun menjadi celaka karena Fajar akan membuang cincin tersebut di sebuah danau. Nana pun akan mengikuti Fajar agar Fajar tidak membuang cincin tersebut, agar hubungan Fajar dan Lia tidak berakhir sampai di sini. Rupanya di sini Nana yang mengikuti Fajar. Di danau tersebut ada Priska yang baru saja mengikutinya. Dan tentunya ini adalah kesempatan Priska untuk celakai Nana di danau tersebut. Dan syukurlah di sini ada Fajar yang menolong Nana dan membawa Nana dalam keadaan tak sadarkan diri. Nah, disitulah terjadi lagi keributan antara Dewa dan Nana karena Dewa cemburu terhadap Fajar. Dan di sisi lain ya guys, karena Tante Merlin ini dalam kesulitan, terpaksa Tante Merlin harus menemui Nek Ratu dan menceritakan tentang kesulitan semuanya mengenai hutang 2 miliar kepada Nek Ratu. Pastinya hal apa yang dilakukan Tante Merlin ini akan menjadi keributan besar di keluarga Buana, yang dimana Bu Para mendengarkan pembicaraan antara Tante Merlin dengan Nek Ratu. Tentunya Bu Para ini mengetahui jika Tante Merlin meminta bantuan kepada Nek Ratu agar bisa melunasi hutangnya. Dan pastinya apa yang ditakutkan pun terjadi, dan terjadilah keributan antara Tante Merlin dan Bu Para di hadapan Nek Ratu, sehingga membuat Nek Ratu menjadi drop lagi dan harus dibawa ke rumah sakit karena Nek Ratu sudah tak tahan lagi dengan keributan antara Bu Para dan Tante Merlin, sehingga seluruh keluarga Buana pun harus membawa Nek Ratu ke rumah sakit. Dan terlihat di sini Nek Ratu pun dirawat di rumah sakit dan semua keluarga Buana pun berkumpul di hadapan Nek Ratu. Apakah yang akan terjadi kepada Nek Ratu? Apakah Nek Ratu akan baik-baik saja? Mungkin hanya itu sedikit bocoran dari Mimin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.